Al-Fatihata khususon ila hadratil mu'alif kitab Hidayatul Mustafid. Ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini wa ila jami ahlil kubur min ahli baitina khususon walalismu Muhammad Ghafarallahu lahu warhamhum syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini pasol, bermula ini itu pasol. Jadi asalnya haja paslun, asalnya haja paslun. Maka logatnya paslun bermula ini yaitu pasol. Fi ahkamil lami, di dalam menerangkan hukum-hukum lam, al-waqi'i yang datang atau yang tiba, fil fi'li pada kalimat fi'il. Di dalam pasal ini pengarang kitab atau musannif atau mu'allif kitab Hidayatul Mustafid akan menerangkan mengenai hukum lam yang ada di dalam kalimat fi'il. Sin as-su'alu artinya pertanyaan. Ma hukmul lamil waqi'i fil fi'li. Apa hukum lam yang ada di dalam kalimat fi'il? Ma hukmul lamil waqi'i fil fi'li. Apa hukum lam yang ada atau yang datang di dalam kalimat fi'il? Jim al-jawabu artinya jawaban. Yajibu wajib opo ijharuha mengijharkan huruf lam yang ada pada kalimat fi'il. Jadi mengijharkan huruf lam yang ada pada kalimat fi'il itu hukumnya wajib. Mutlak, secara mutlak. Jadi wajib mutlak. Sawaun, sama saja, karena adanya opo al fi'lu kalimat fi'il madian yaitu fi'il madi. Baik fi'ilnya fi'il madi, atau amron fi'ilnya fi'il amar. Baik fi'ilnya fi'il madi atau fi'ilnya fi'il amar, ketika terdapat lam yang berbaris sukun, maka lam yang berbaris sukun tersebut yang ada di dalam kalimat fi'il madi atau yang ada di dalam kalimat fi'il amar itu wajib diijharkan. Sama dengan hukum membaca al-qamariyah atau al-ijhar. Watal haku, dan talhaq itu ketemu ya, dan lam tersebut terdapat al-madiyah akan fi'il madi fi akhirihi, di akhirnya fi'il madi, wa wasatihi atau di pertengahan fi'il madi,
Jadi lam sukun yang ada pada fi'il madi itu kadang-kadang ada di akhir kalimat dan kadang-kadang ada di pertengahan kalimat. Amal amru adapun bermula fi'il amar tapi akhirih, maka fi'il amar itu lam sukunnya selalu berada di akhir kalimat. Misalu fi'il madi, contohnya lam sukun yang ada dalam fi'il madi dan lam sukunnya berada di pertengahan kalimat. Contohnya ja'alna. Ja'alna. Pada kalimat ja'alna itu ada lam sukun. Nah, lam sukunnya ini berada pada fi'il madi. Asalnya ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Asalnya ja'ala. Asalnya. Oleh karena lafaz ja'alanya, fi'il madinya di akhir kalimat terdapat nun mutakalim ma'al ghair, yaitu nun mutakalim ma'al ghair itu nun ya yang terdapat huruf alifnya dan berbaris fathah, di mana nun mutakalim ma'al ghair ini sebenarnya diambil dari isim domir lafaz nahnu. Maka na di sini mengandung arti kami, mengandung makna nahnu. Nah, maka wajib huruf lamnya yang tadinya berbaris fathah, yang asalnya ja'ala, maka wajib dimabnikan ke sukun. Jadi lamnya wajib disukunkan karena ketemu dengan nun mutakalim ma'al ghair. Contoh lain seperti doroba. Kalau kemasukan nun mutakalim ma'al ghair, maka baknya wajib disukunkan jadi dorobna. Dahola jadi daholna. Jalasa jadi jalasna. Pokoknya setiap fi'il madi apabila di ujung kalimat terdapat ya nun mutakalim al ghair yang berkedudukan sebagai fa'il ataupun terdapat domir muttasil barij yang diambil dari isim domir lafaz ana, maka fi'il madi tersebut huruf terakhirnya wajib disukunkan. Contoh fi'il madi yang di ujung kalimatnya terdapat domir muttasil barid, yaitu tu. Dari doroba maka menjadi dorob tu. Dahola jadi dahol tu. Jalasa jadi jalas tu. Nah, pada contoh ja'alna itu lamnya wajib diidharkan. Disebutnya lam ijhar yang berada pada fi'il madi. Ja'alna. Kemudian contoh lain wakulna. Contoh lain seperti dapat kulna. Itu kulna asalnya kola. Kola. Oleh karena lafaz kola ini di ujung kalimat ya terdapat nun mutakalim al ghair, maka huruf lamnya, huruf terakhirnya dari lafaz kola wajib disukunkan. Dari kola menjadi kulna. Jadi kulna artinya kami berkata. Kalau aku berkata berarti kultu. Kultu aku berkata. Kalau kulna kami berkata. Ja'alna kami menjadikan. Contoh lain wadolalna. Contoh lain seperti apa? Dolalna. Asalnya dolala. Dolala. Nah, lam huruf terakhirnya wajib disukunkan karena di ujung kalimat terdapat nun mutakalim ma'al ghair. Wal tako dan lafaz il tako. Wa misalu fi'lil amri, contohnya
lam sukun yang berada dalam fi'il amar, contohnya kul, na'am, kul. Nah, ini kul ini fi'il amar. Kul fi'il amar asalnya ukul. Jadi kola asalnya kowala. Ala wajni fa'ala. Kola asluhu koala. Ala wajni fa'ala. Summa ubdilat, kemudian diganti. Opo al wawu, huruf wawunya alifan akan huruf alif. Pasoro maka menjadi kola. Asalnya koala. Kola fi'il amarnya kul. Kola yakulu kolan. Bahwa qailun wajaka makulun kul. Nah, fi'il amar kul, katakanlah. Nah, jadi setiap fi'il amar memang akhir kalimatnya wajib disukunkan, dijajemkan. Jadi kul amrin majzumun, setiap fi'il amar itu dijajemkan, huruf terakhirnya wajib disukunkan. Nah, ini kul, lamnya lam amar namanya. Itu pun wajib dibaca ijhar. Baik lam sukun yang berada pada fi'il madi, terlepas dari apakah lam sukun yang berada pada fi'il madi tersebut adanya di akhir kalimat atau di pertengahan kalimat, maupun lam sukun yang berada pada fi'il amar, semuanya itu wajib dibaca ijhar secara mutlak. Jadi di atas diterangkan yajibu ijharuha mutlakon, wajib mengijharkannya terhadap lam sukun tersebut mutlakon, secara mutlak. Jadi hukumnya sama dengan al-qamariyah. Berarti ada al-mu'arifah qamariyah, ada al-mu'arifah samsiyah, dan juga ada lam sukun fi'il madi dan fi'il amar. Faslun bermula ini yaitu pasol fi ahkamil idgomi, di dalam menerangkan hukum-hukum idgom. Hukum idgomnya ini berada di luar pasol mim sukun dan di luar pasol nun sukun atau tanwin. Jadi idgom itu berarti ada yang berada di dalam pasol nun mati dan tanwin, yaitu ada dua macam, ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Itu adanya di dalam pasol nun mati dan tanwin. Ada lagi idgham berada di dalam pasol mim mati yang disebut idgham utama silain, dan ada lagi idgham yang berada di luar pasol nun mati dan tanwin dan luar pasol mim mati. Namanya sama, yaitu idgham utama silain juga. Sin aswal, pertanyaan, mahwal idgham, apa itu bermula idgham? Apa idgham itu? Jim al jawabu, jawaban. Wa bermula idgham ibaratun, yaitu ibarat an khaltil harfaini, dari percampuran dua huruf atau dari perpaduan dua huruf atau dari pertemuan dua huruf, wa idkhali ahadihima, dan memasukkan salah satu dari kedua huruf tersebut fil akhari, pada huruf yang lainnya yang berada di hadapannya. Nah, itu yang dimaksud pengertian idgham yang berada dalam pasal yang berada di luar pasal nun mati dan tanwin dan di luar pasal mim mati. Jadi definisi atau takrif atau pengertian idgham yang berada di luar pasal nun mati dan tanwin dan berada di luar pasal mim mati, yang dimaksud idgham tersebut adalah ibaratun an khaltil harfaini wa idkhali ahadihima fil akhari. Jadi ibarah dari pertemuan dua huruf atau perpaduan dua huruf atau percampuran dua huruf dan memasukkan salah satu dari kedua huruf tersebut pada huruf yang lainnya, yakni yang berada
di depannya. Ilakam, kepada berapa ismin bagian yang kosimu idgom di luar fasol nun mati dan tanwin, dan di luar fasol mim mati. Idgom itu terbagi berapa? Jim al jawabu jawaban yang kosimu terbagi ila salah sati aksamin pada 3 bagian. Jadi idgom di luar fasol nun mati dan tanwin dan di luar fasol mim mati terbagi 3 ila salah sati aksamin kepada 3 bagian. Mutamasilain yang pertama disebut idgom mutamasilain. Wa mutaqoribain yang kedua disebut mutaqoribain. Wa mutajanisain dan yang ketiga disebut idgom mutajanisain. Berarti idgom di luar fasol nun mati dan tanwin dan di luar fasol mim mati itu ada 3. 1 idgom mutamasilain, 2 idgom mutaqoribain, 3 idgom mutajanisain. Sedangkan idgom yang ada dalam fasol mim mati hanya 1, idgom mutamasilain juga nama sama. Apabila mim bertemu mim. Dan idgom yang berada dalam fasol nun mati dan tanwin hanya ada 2, yaitu idgom biguna atau disebut juga idgom nakis atau disebut juga idgom malguna. Yang kedua idgom bilaguna atau disebut juga idgom kamil atau disebut juga idgom bighairi guna. Ma huwa idgomul mutamasilain? Apa itu bermula idgom mutamasilain? Apa idgom mutamasilain itu? Jim al jawabu jawaban. Huwa bermula idgom mutamasilain yaitu ayat tapiko, bahwasanya ya tapiko itu sama ya, sama atau muapakoh atau akur lah. Opo al harfani 2 huruf sifatan di dalam sifat hurufnya, wa makhrojan dan di dalam makhrojnya. Jadi yang dimaksud idgom mutamasilain yang berada di luar fasol nun mati dan tanwin dan di luar fasol mim mati adalah apabila ada 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Ya kalau sifat dan makhrajnya sama, otomatis hurufnya juga sama. Ya apabila terdapat 2 huruf yang sama, sama hurufnya, sama sifat hurufnya, sama makhraj hurufnya, nah itu namanya idgom mutamasilain. Ma hukmu idgomil mutamasilaini? Apa hukumnya idgom mutamasilain? Hukmuhu bermula hukumnya al idgomu hukmuhu bermula hukumnya idgom mutamasilain al idgomu yaitu idgom wujuban wajib. Jadi maksudnya idgom mutamasilain itu hukumnya wujubul idgom, wajib diidgomkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, itu wajib diidgomkan. Jadi hukumnya wujubul idgom, wajib diidgomkan. Nahwu contoh idrib bi asoka. Nah, di situ ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf ba. Ba pertama sukun bertemu ba lagi. Ba pertama sukun berada pada kalimat idrib. Ba yang keduanya, ba setelahnya berada pada kalimat bi'asoka. Ini ada dalam Quran. Perintah Allah kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ketika mau membelah lautan. Idrib bi'asoka. Nah, berarti ba yang pertama yang sukun itu wujubul idgom, wajib diidgomkan, dimasukkan kepada ba yang kedua. Jadi idrib bi'asoka. Jadi nggak boleh ba pertama dikokolahkan, nggak boleh. Idrib bi'asoka, nggak boleh. Jadi situ nggak ada kokolah, walaupun ba huruf kolah. Kenapa nggak boleh dikokolahkan? Karena di depannya ada huruf ba lagi. Gitu. Kecuali kalau di depannya
tidak ada huruf ba lagi, baru dikokolahkan idrib. Nah, idrib. Oleh karena di depannya ada huruf yang sama yaitu ba, maka ba pertama wajib diidghamkan ke ba yang kedua. Nah, ini namanya idgham mutama silain. Berarti idgham mutama silain itu adalah apabila ada dua huruf yang sama hurufnya, sama sifat hurufnya, sama mahrotnya, ya otomatis kalau hurufnya sama, ya otomatis sifat hurufnya sama juga, mahrotnya juga sama, itu otomatis. Nggak mungkin ba pertama dengan ba kedua beda mahrot, sama-sama ba. Jadi bacanya idrib bi'asaka, tapi jangan digunakan, jangan ditahan, jangan idrib bi'asaka, nggak boleh. Langsung ini cukup diidghamkan saja. Idrib bi'asaka. Iya, idrib bi'asaka, biasa aja, biasa, nggak usah digunakan, karena ini bukan idgham diguna, ini hanya idgham doang. Idrib bi'asaka, nggak boleh tahan. Kemudian contoh yang kedua, waballa. Itu ada lam ketemu lam. Waballa, balla. Lam pertama sukun, wujubul idgham, wajib diidghamkan ke lam yang kedua, jadi balla. Tapi ditekan bacanya balla, seakan-akan itu lam yang kedua bertasdid balla. Jangan balla, kita jangan diidghamkan tapi nggak ditasdidkan, tapi ditasdidkan balla. Selanjutnya, oh itu ikannya balla yakhafuna. Contoh lain, waqad dahulu. Nah, di situ ada dal sukun bertemu dal. Ini juga hukumnya wujubul idgham, wajib diidghamkan. Dal pertama dimasukkan, diidghamkan ke dal kedua, tapi jangan digunakan. Dan dal pertama tidak boleh dikokolahkan, jangan waqad dakhalu. Nah, kemudian wa idzahaba, jal bertemu jal, jadi idzahaba. Wama dan contoh asbaha yang serupa jalika terhadap contoh-contoh tadi. Ma idghamul mutaqaribain. Ma apa? Wa itu bermula. Idghamul mutaqaribain, idgham mutaqaribain. Apa idgham mutaqaribain itu? Jim al jawabu, jawaban. Huwa bermula idgham mutaqaribain ma, yaitu apabila taqaraba, berdekatan, gitu, berdekatan, mahrotnya, wasifatan dan sifatnya. Ya, apabila ada dua huruf yang berbeda akan tetapi mahrot hurufnya atau sifat hurufnya berdekatan, nah itu disebut idgham mutaqaribain. Ma misalu jalika, apa contohnya idgham mutaqaribain? Misalut ta'i, contohnya huruf ta indal dali ketika bertemu dengan jal. Yalah huruf sa ya. Ya. Sa itu. Ya, tapi di situ ta. Kalau nulis seperti ini. Sama misalut ta'i indal dali. Iya. Jadinya misalut sa'i kan? Misalnya misalut ta'i, contohnya huruf sa indal jali ketika bertemu dengan jal. Contohnya yalhas jalika. Maka ada huruf ta ya? Ada huruf ta bukan? Enggak, sa yang benar. Oh iya, ini yang benar dicontoh, Pak. Iya, contohnya. Yang benar contohnya yalhas jalika udah benar. Tapi ini keterangannya misalut tak salah. Seharusnya misalut sa. Contohnya huruf sa indal jali ketika bertemu dengan huruf jal. Contohnya seperti di sini, yalhas jalika. Nah, itu sa-nya jangan dibaca, diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf jal yang ada di depannya. Jadi bacaan yang benar bukan yalhas jalika, langsung masuk ke jal aja, yalhas jalika, yalhas jalika. Karena sama disembunyikan tadi. Iya. Nah, kenapa huruf sa-nya
harus diidghamkan ke huruf jal karena mahraj dan sifat huruf sa dengan huruf jal berdekatan. Baik huruf sa maupun huruf jal itu tempat keluar hurufnya sama-sama min wastil lisan, sama-sama dikeluarkan dari ujung lidah. Sa, sa, za, za, sa, za, sa, za. Karena mahraj hurufnya dan sifat hurufnya berdekatan, maka huruf sa-nya idghamkan saja, masukkan saja ke dalam huruf jal. Namanya idgham muttaqo ribai. Jadi kesimpulannya apabila ada dua huruf yang berbeda, hurufnya kan beda ya, sa dengan jal kan beda, tapi mahrajnya berdekatan, sama-sama berada di ujung lidah, sa, sa, za. Nah, ini harus diidghamkan. Jadi bacaannya yang benar adalah yalhadzalika, yalhadzalika, yalhadzalika. Jadi jangan dibaca yalhaz jalika, jangan. Wa misalul ba'i indal mim. Contoh lain, misalnya ba bertemu dengan mim. Ya bunayyarkab ma'ana. Nah, kalau dibaca begitu salah. Kalau dibaca ya bunayyarkab ma'ana, salah menurut ilmu tajwid. Nah, itu ba sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim. Jadi ya bunayyarkam ma'ana. Nah, oleh karena mim itu huruf gunah. Nah, itu boleh digunakan. Ya bunayyarkam ma'ana, karena itu mimnya huruf gunah. Jadi huruf ba-nya masuk ke huruf mim. Kenapa ba-nya diidghamkan ke huruf mim? Karena ba dan mim itu masih berdekatan. Baik huruf ba maupun huruf mim itu min sapataini, tempat keluar hurufnya dari kedua bibir. Ba, ma, ba sama. Cuma kalau ba agak ke dalam, bibir bagian dalam, ba. Kalau ma, bibir bagian luar, ma agak enteng. Kalau ba, ma. Tapi dua-duanya tempat keluar hurufnya min sapatain dari kedua bibir. Maka idghamkan saja huruf banyak ke mim. Jadi yang benar bacanya ya bunayyarkam ma'ana. Enggak boleh dibaca ya bunayyarkab ma'ana. Ba-nya jangan dikokolahkan, karena di depannya ada mim, ada mahraj yang berdekatan dengan ba. Wa misalul qafi indal kaf. Nah, contoh lain seperti bertemu kaf. Alam nakhluqkum. Nah, di situ ada kop sukun, di depannya ada kaf. Nah, itu kopnya jangan kokolahkan. Jangan alam nakhluqkum, jangan, salah. Jadi kopnya diidghamkan ke huruf kaf. Jadi alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, nakhluqkum, nakhluqkum. Jangan alam nakhluqkum, jangan. Langsung kopnya diidghamkan ke kaf. Yang terakhir, ma huwa idghamul mutajanisain. Apa itu bermula idgham mutajanisain? Apa idgham mutajanisain itu? Jim al jawabu, jawabannya. Huwa bermula idgham mutajanisain ma, yaitu apabila ittahada mahrajan wa talafa sifatan. Ketika mahrajnya satu atau menyatu atau sama, tapi wahtalafa dan berbeda apa sifatan, sifat hurufnya. Jadi yang disebut idgham mutajanisain itu apabila ada dua huruf ya, di mana dua huruf tersebut mahrajnya sama tapi sifat hurufnya beda. Nah, itulah yang disebut idgham mutajanisain. Mana contohnya? Misalu to'i indata. Nah, contohnya seperti huruf to bertemu ta. La imbasatta. Nah, di situ ada to sukun bertemu ta. To dengan ta itu mahrajnya sama-sama di mana? To ta di lidah.
ujung lidah. Tok di ujung lidah, di waktu lisan. Tak juga di waktu lisan. Tak, tok, tak, tok. Nah, tapi sifat hurufnya beda. Beda. Tok, tak, beda sifat hurufnya. Jadi apabila ada kedua huruf yang berbeda hurufnya, namun mahrotnya sama, tempat keluar hurufnya sama, akan tetapi sifat hurufnya berbeda. Itulah yang disebut idgham mutajanisain. Itu pun cara membaca tetap diidghamkan, toknya dimasukkan ke ta. Jadi laim basat tak, biasa aja basat tak gitu. Laim basat tak, seakan-akan huruf tanya bertasdid. Itu laim basat tak. Jangan dibaca begini, laim basal tok tak. Kok toknya jadi kokolahkan, ribet teuing. Ribet karagok. Laim basal tok tak. Jadi ribet. Seperti di tasdid ya. Iya, langsung. Di tasdid nggak boleh ya. Iya, jadi toknya diidghamkan, dimasukkan ke tak, seakan-akan itu tak bertasdid. Nggak apa-apa tanya ditasdidkan sebagai tanda, sebagai ciri bahwa di dalam huruf tak ada huruf yang masuk, yaitu huruf to. Jadi laim basat tak gitu bacanya. Kalau nggak ditasdidkan, Yang nggak jadi idgham, laim basat tak nggak ada idgham, Kalau laim basata nggak ada idgham. Jadi bacanya yang benar laim basata. Wa misalu ta inda to. Nah, sekarang sebaliknya. Ta bertemu to. Nah, itu juga taknya diidghamkan, dimasukkan ke huruf to, langsung waqalau, langsung ke to, waqalau to ipa. Jangan begini, jangan waqalat to ipa, jangan. Langsung ke to aja. Waqalau to ipa. Wa misalu ta inda dal. Contoh lain, tak bertemu dal. Asqalat da'awallah. Nah, itu tak sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf dal. Jadi asqalat da'awallah, enggak boleh dibaca asqalat da'awallah. Langsung idghamkan aja. Asqalat da'awallah, langsung masuk ke huruf dal. Ini kan disebut idgham mutajanisain. Jadi dua hurufnya berbeda, tapi mahrotnya sama. Walaupun sifat hurufnya beda. Karena ada mahrot huruf, ada sifat huruf beda. Wa misalul lami inda ra. Contoh lain seperti lam bertemu ra. Kul rabbi. Nah, itu lam sukunnya idghamkan saja, masukkan saja ke huruf ra. Jadi kul rabbi. Cuma rohnya ditafhimkan, roh tafhim. Kul rabbi nggak boleh dibaca kul rabbi, nggak boleh. Kalau dibaca kul rabbi berarti nggak ada idgham. Sedangkan ini hukumnya idgham, namanya idgham mutaja nisain. Jadi kul rabbi, langsung ke rohnya ditafhimkan. Kul rabbi. Wa misalud dali inda wa. Contoh lain, huruf dal bertemu dha. Seperti idghalamu. Langsung jal sukunnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf jo. Idghalamu. Enggak boleh baca idghalamu, ribet. Idghalamu, jadi baca susah kan. Di berat. Apa aja idghalamu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? ini contohnya segini doang kan ya. Untuk ini maksudnya malah yang lain nggak ada lagi kan, gini doang. Ya, cari aja di Quran. Enggak, maksudnya ininya. Contoh-contohnya. Contohnya segini doang kan. Iya. Nggak bertemu ini, nggak ada yang huruf yang lain gitu, kayak Sepertinya seperti itu. ini. Sepertinya begitu. Udah, Jadi udah ini contoh-contoh udah boleh nyari pengarang. Iya, pasti segini doang. Iya. Ini nggak ada yang Tapi lain. kalau ada kalimat lain yang menyerupai contoh ini, sama hukum berarti. Artinya setiap Iya. setiap huruf yang keluarnya sama tapi beda sifat wajib dibaca idgham. Iya. Idgham. Pokoknya mah intinya kan ada idgham mutamasilain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain. Nah, ini tiga-tiganya membacanya wajib diidghamkan. Huruf pertama yang sukun wajib diidghamkan ke huruf yang ada di hadapannya.
Cuma kalau idgham mutamasil lain, patokannya apabila ada dua huruf yang sama. Sama apa ya? Ya sama hurufnya, sama mahrotnya, sama sifatnya. Wajib diidghamkan. Semuanya wajib diidghamkan, cuma beda nama doang. Yang kedua, idgham mutaqalibain. Patokannya apabila ada dua huruf yang berbeda, tapi mahrotnya sifatnya sama, itu pun tetap diidghamkan. Judulnya diidghamkan semuanya sebenarnya. Yang ketiga, idgham mutajanisain. Apabila ada dua huruf yang mahrotnya sama, tapi sifat hurufnya beda, itu pun tetap diidghamkan. Semuanya intinya diidghamkan, begitu. Nah, kalau umpama di Quran menemukan contoh-contoh lain, kalimat-kalimat lain, tapi patokannya sama dengan ini, ya tetap idghamkan. Jadi ini patokannya segini ya? Ya, kalau nggak salah segini ya. Ini ke bawah semua kan? Contoh-contohnya. Kalau nggak salah ke bawah semua ini udah boleh ini, udah boleh nyari pengarang ini. Iya. Jadi kan, artinya pengarang sudah meneliti 6.660 ayat dicari itu. Nah, ini hasil segini. Coba, orang mau ari kan orang mah, cari orang. Iya. Tuh, ulama-ulama mah tekun dengan ilmu, Pak. Kenapa kita kan suka nggak tahu gitu sifat jemaah tele itu sebahannya sarua ya. Katanya nyaho gitu kan. Jadi dia patokannya ya. Iya. Bisa dipuja Iya, ini jadi patokan ini. Jadi kesimpulannya setiap huruf atau sifat yang sama pada tempat yang sama wajib diidghamkan. Iya. Intinya paham, tapi suka nggak ngerti. Ini hurufnya. Coba ambil contoh lain coba. Iya, kayak misalnya ini mengacak ya. Ya, coba contoh lain. Da bertemu dengan do, kan itu kan Dal bertemu do. do iya. Dal. Nah, kan itu sekarang sifatnya begini. nggak Dal bertemu do. Pertanyaannya nih, apakah huruf dalnya wajib diidghamkan do? Lihat dulu. Dal dengan do pertama hurufnya Iya. Dal dengan do mahrotnya sama enggak? Iya, suka. Beda. Suka. Beda. Berarti nggak usah diidghamkan. Berarti kecuali salah satu dari huruf itu harus bersukun misalnya. Iya, huruf pertama pasti sukun, Pak. Nggak mungkin Iya, sama. maksudnya kalau bersukun kan harus sukun, kalau Iya. kalau Iya. sudah Itu nggak udah ada. jelas, Pak. Ya, kalau nggak ada Iya. sukun berarti kan baca Iya. biasa. Ya, kalau nggak ada sukun, nggak ada idgham, nggak ada hukum, nggak ada bahasan, Pak. Iya, siap. Itu otomatis pasti huruf pertamanya sukun, pasti Iya, itu, Bang. iya. Kalau umpama huruf pertamanya berbaris fathah kasodoma, berarti nggak ada pembahasan. Enggak. Jadi mendingan ngopi baik. Kalau alam Islam. Suka ini kan suka nggak tahu kita terus bahwa itu maksudnya sama nih. Jadi biasa aja. Maksudnya sama, sifatnya beda. Iya, suka nggak tahu. Maksudnya beda kan. Tapi Iya. kalau sama kan apa aja? Kalau sama itu kan nggak ada. Ini udah patokan semuanya ini. Tapi itu udah cukup, itu udah jadi Tapi yang lain nggak ada ya. udah jadi pegangan itu. Yang lain nggak ada ya. Nggak ada. Itu udah boleh nyari mu'alif, itu udah boleh nyari pengarang. Pengarangnya bahasa luar biasa. Coba dari 6.600 sapi cari sama dia dapat begitu tuh. Bingung ini kalau nyari sini mah baru Oh. sama. Itu contoh-contoh ada di Quran semua itu. Itu ada di Quran semua, dari Quran contoh-contohnya. Tapi biasanya kita bacanya di Jangan. Lamnya diidghamkan ke ro, kul. Jadi ke ro langsung kul robi, jangan kul robi. Kenapa ya? Kenapa lamnya harus diidghamkan ke ro? Jadi kenapa bacaan harus kul robi? Enggak boleh kul robi. Terusnya sama. Iya. Tempat suara sama. Kalau itu maksudnya lam ro. Lam Iya. Tadi. Lam ro apa yang sama ya? Lam ro. Ya, tadi patokannya ini tadi ini. Ini patokan tadi. Oh, bersama tempatnya lam ro. Cuma lam kan nggak ditekan. Mana gua Nah, lam ro. Sama-sama di atas ini apa ya? Di atas lidah. Nah ini nih patokannya. Lam, Hurufnya mahrotnya sama, sifatnya beda. Jadi huruf lam dengan huruf ro itu mahrotnya sama, sama-sama di lidah. Ro, lam, la, ro, la, ro, la, ro, la, ro. Kan kalau ro kan nggak nyetak di gigi, nggak di Iya. atas gigi. Lam kan sama, Cuma sifat huruf beda. suatunya beda. Ya mahrotnya sama. Jadi lam dengan ro itu mahrotnya sama. Kalau Yang ngasih berbeda contoh sifat. kita bingung nih. Oh, Kalau nggak gitu ya.
cocok. Mau itu sama. Iya, ya susah loh mereka itu mah. Makanya udah dikasih contoh semua. Baca para Itu saking sayangnya sama umat tuh lah, supaya baca Quran bener. Ini tuh paling bingung deh. Ini artinya apa Ustaz? Hidayatul mustafid ini. Hidayah itu petunjuk. Iya. Mustafid itu orang yang ngambil faedah. Oh, Jadi petunjuk bagi orang yang mau mengambil faedah, manfaat. oke, yang mau belajar. Iya, istilahnya gitu. Kalau nggak belajar aku nggak paham. Dia nggak dapat faedah. Kalau ini kan ilmu nyambung sampai pengarangnya saja. Mm-mm. Nah, Iya ini tuh. kalau orang belajar YouTube aja gimana tuh Ustaz? Nggak tahu deh. Saya mau ngaji YouTube aja dah. Nah, Kalau saya mah belajar YouTube itu rawan, Pak. Takutnya ada kepentingan orang-orang tertentu untuk membuyarkan ilmu. Kalau ini kan udah paten. Paten. Takutnya ada pihak tertentu yang memang mau mengacaukan ilmu agama gitu, Pak. Di skip loh, Pak. Iya. Karena mungkin di skip jadinya keterangan. Jangankan ilmu tajwid, Quran aja sekarang udah banyak Quran palsu. Betul Ustaz. Itu yang notabene kalau mulu banyak dipalsukan, Cok. Kalau di YouTube hati-hati. Ntar ini udah paten, ini udah ada bener-bener tangan mu'alif awalnya. Makanya beda berkah. Kemudian kata ulama kita, ada salah satu yang mengatakan gara-gara banyak yang mencetak, membuat buku-buku pelajaran-pelajaran, akhirnya sekarang jauh dari dulu. Akhirnya tidak ada keberkahan. Iya. Akhirnya kita ada silaturahmi, ngambil tabaruan sama guru. Karena gara-gara akhirnya belajar sendiri, banyaklah salah kaprah. Kalau banyak ini gurunya setan. Nah, iya. Setan. Kebanyakan begitu lah. Saya belajar ini aja. Orang belajar agama kalau enggak kepada guru, gurunya setan. YouTube bukan guru, YouTube kan cuma hanya sekedar alat aja. Walaupun memang manusia asalnya. Kalau sekedar yang memang dimanfaatkan nggak apa-apa Ustaz ya. Aja bisa mengulang kan. Artinya Iya. untuk asal mengingatkan aja kan. Mungkin kita belajar sama guru ini. Kemudian ada kesamaan di ini, mungkin kita lupa, oh ya saya pernah belajar di guru ini, kan ya. Itu nggak masalah itu ya. Untuk tadi banding apa? Iya. Untuk memperkuat juga. Untuk wawasan juga. Cuma saya khawatir takutnya ada orang tertentu yang punya kepentingan gitu, Pak. Itu aja. Itu kan arti ini diantisipasi. Ya kalau kebetulan yang dibukanya pas sama akidahnya, sama pahamnya, gitu, nggak ada kepentingan yang macem-macem, ya masih mending, selamat. Karena ada yang ini, yang memanipulasi ilmu namanya, Pak. Jadi ilmu dimanipulasi, disimpang siurkan lah, diselewengkan, supaya orang jadi sesat bacanya gitu. Kan nggak mungkin akhir zaman, Mbak. Apa yang dibuat Mereka punya kepentingan untuk ngacak-ngacak. Yang jelas mah jauh beda keberkahannya belajar di YouTube sama langsung ketemu guru, beda jauh. Nggak ada ulama-ulama dulu belajar. Yang dulu belajar YouTube sih. Ulama dulu mah cari ilmu, gurunya jauh, dicari jalan kaki lewat gunung. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ulama besar, dia bukan kita Fathul Bari, Sarabori. Jauh dari kampungnya ke gurunya, cari sampai mana-mana. Gara-gara ilmu kecanggihan teknologinya, Iya, jadi umat jauh berkah. jauh dari guru. Iya, otomatis aja jauh keberkahan. Nggak ada doa guru, nggak ada fadilah silaturahimnya, nggak ada fadilah memandang wajah guru, jauh banget. Karena itu kan belum tentu, mungkin bikinnya sebulan yang lalu, 2 bulan Iya. yang lalu kan. Kalau misalkan ada ijazah dari ya seorang ulama katakanlah, Melalui YouTube itu. Nah, YouTube itu gimana? Ya, Yang buat, kan? itu sok cuma kurang afdol. So artinya boleh diamalkan kalau memang sang guru tersebut ada ucapan saya ijazahkan ini gitu kan. Iya. Itu kan jelas itu kan. Tuh, cuma kurang afdol aja, Pak. Beda keabdolan.
Nah yang Abdul langsung kedatang ke orangnya. Jadi kalau pertanyaan boleh sih boleh, karena yang bersangkutan sudah mengucapkan saya diajarkan ini silahkan amalkan. Artinya udah aman lah, posisi aman lah gitu. Cuma kurang Abdul. Kalau yang Abdul datang langsung ke orang tersebut, cari alamatnya, silaturahim. Nah itu mantap. Jadi pertanyaan dua, boleh dan Abdul. Kalau pertanyaan boleh ya boleh, tapi kalau pertanyaan Abdul enggak Abdul. Istilah kata ambil sanad Ustaz ya. Iya, ngambil sanad. Dia no mutajas nisain teh mahrotnya berbeda, sifatnya sama ya. Iya ini ada sih. Jadi Mutajanisain. dua mata. Oh, wa mat tahada mahrojan wa talaka sifatan. Sama ittihad itu artinya menyatu. Tapi wahtalafa berbeda. Apa nah, sifatan sifat hurufnya? Apa nih sifatan sifat hurufnya? Tok dan ta sama mahrotnya, sama-sama di ujung lidah. Tok tak, cuma sifatnya beda. Dia ada mahroj, ada sifat. Berani sambil Pak, Pak. Ini ada lapis legit Pak tuh, ada lapis legit, ada wajit tuh. Ini lapis legitnya. Lapis legitnya ada pandan, ada bugis. Ini apa namanya? Barokah malam di benak. Dikasih macam ya. Belum basi kan? Masih normal. Jadi kesimpulannya idgham mutamasilain sama hurufnya, sama sifatnya, sama mahrotnya. Betul. Idgham mutaqaribain beda hurufnya, sama sifatnya, sama mahrotnya. Betul. Idgham mutajanisain beda hurufnya, beda sifatnya, sama mahrotnya. Betul. Ya begitu patokannya udah. Berarti kita harus memahami makhraj huruf, Iya. harus mempelajari makhraj huruf. Berarti itu mahrot huruf di belakang lagi ya? Di belakang terakhir, penyempurna itu kan penyempurna. Orang kalau udah baca Quran makhrajnya udah pas, udah sempurna, udah kan yang saya anggap susah makhraj Pak. Makhraj. Kalau hukum-hukum tadi masih masuk akal, gampang. Tapi kalau makhraj udah menjurus ke praktek Pak. Praktek. Makanya dia ditaruhnya di terakhir. Karena itu kesempurnaan itu makhraj dan sifat. Ada nanti terakhir ada bahasan tentang makhraj khusus. Satu pasal menerangkan tentang makhraj huruf ada di mana. Kalau nggak dilatih sih susah juga ngambil. Perlu latihan, susah. Jadi untuk mengeluarkan huruf dari tempat hurufnya itu perlu latihan memang. Seperti ain itu latihan a. Makanya dulu ada kalimat-kalimat yang dibilang untuk latihan seperti hadiruba Tuhan hanihana minal muhni mahihan haniha, itu berarti latihan baru huruf besar. Ain ani na ani na mani ani apa itu latihan malad ain gitu, cuma dinatomkan. Tapi walaupun umpama ada dua orang secara teoritis dia menguasai tentang makhraj, tapi bisa saja Pak terjadi perbedaan ketika dipraktekkan, membunyikan. Karena kalau mempraktekkan makhraj huruf itu kadang-kadang tergantung lidah Pak.
tergantung aksen seseorang. Iya. Kadang-kadang ada yang lidahnya agak panjang, agak pendek, ada cadel. Orang yang normal bicaranya dengan yang cadel pasti beda baru aja, Pak. Pasti beda baru aja. Apa yang bindeng? Dan bintang juga ada yang suara gitu sih, ya orang bindeng orang. walaupun dia sebenarnya udah menguasai mahar sebenarnya, udah pelajari, tapi tetap pas praktek pasti beda. Ya bunyinya kan mana ini ya Nabi Ya Isa ya, bunayyar kam ma'ana. yang manggil anaknya kan Kata Nabi Nuh. ya Nabi Nuh yang manggil anak. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naiklah bersamaku di atas perahu ini. Qala, si kanan menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni nama. Tidak ayah, aku mau naik ke atas gunung. Aku akan selamat dari banjir. Tidak nak, tidak. Hari ini tidak selamat kecuali orang yang naik perahu. Akhirnya ditegur Nabi Nuh sama Allah. Ya Nuh, lamin ahlika, dia bukan keluargamu katanya. Dia kafir, durhaka. Udah. Hanyut. Ada ulama besar mengatakan agama Islam juga belum tentu benar, katanya gimana sih? Ah gimana? Coba Wah, Ustaz buka YouTube, bahaya itu. udah siap Ustaz. Oh itu udah tahu, udah tahu. Udah nggak cocok sama saya. Udah. Saya semalam buka YouTube itu, pas buka YouTube ada pembahasan ya Bahaya itu. sampai dibahas sama itu. Allah, itu bisa murtad kalau bersama. Merusak, kebetulan dia di depan jamaah semua, banyak jamaahnya. Bisa Ustaz. murtad. Dengan ungkapan agama Islam juga belum tentu benar, itu berarti ada keraguan dalam hati. Nah, menurut para ulama ahli tauhid, juga para ulama yang berakidah sama, siapapun ketika di dalam hati ada keraguan terhadap kebenaran Islam yang diturunkan oleh Allah, murtad, Pak. Udah percaya nggak cocok kan? Banyak kejanggalan. Kalau sudah titel profesor dan titelin buat titelnya berarti lama bisa udah ya bisa Tiga apa? Sekarang gini logikanya Pak. Coba Islam kan agama samawi. Artinya agama langit, maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Berarti jelas bahwa Islam ini adalah agama Allah. Allah itu adalah Al-Haq, yang maha hak, gak mungkin salah. Nah, dengan mengatakan bahwa agama Islam belum tentu benar, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa itu nggak hak, nggak benar. Berani itu bisa murtad, Pak. Jangan diikuti, itu bahaya. Akhirnya yang dikhawatirkan kan begitu. Jadi menimbulkan keraguan pada jamaah. Nah, itu dia. Kan bahaya jadi. Nah, ini yang berbahaya ulama seperti ini. Kalau nggak diekspos untuk dirinya silahkan. Ini berbahaya diekspos untuk jamaah. Bisa diikuti nanti. Nah, ini disebutnya dolun mudilun, udah sesat menyesatkan orang. Arah. Bahaya lah. Masa belum tentu benar. Itu berlaku sebaliknya nggak ya? Berlaku sebaliknya nggak ya? Berlaku. Sebaliknya berarti. Berlaku. 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 Tadi tok dan tak don tok itu ada kebaikannya. Jadi nggak semuanya ya? Iya. Contohnya. Tok bertemu tok bertemu tak bertemu tok, sebaliknya sama. Berarti lah bertemu lo atau roh bertemu lah. Iya, begitu. Berarti langsung ke lo ke lamnya ya? Iya. Nggak, rohnya nggak. Tapi ada nggak kira-kira di Quran? Nggak ada. Iya. Itu udah benar nyari, itu udah nggak bakal ketemu. Kalau lam ketemu roh ada di Quran. Cari kalau dapat roh ketemu lam, nggak bakal ketemu. Belum pernah ini. Nggak bakal ketemu. Itu udah boleh nyari pengarang, itu udah nggak bakal ketemu. Tapi andai kata ada gitu, oke, tetap hidup. Ini namanya pertanyaan ilmu, Pak. Berarti berkembang ini pemikirannya, cara berpikirnya berarti.
tapi nggak bakal ketemu. Kalau lam ketemu roh ada di Quran, tapi cari ada nggak roh ketemu lam. Jago kau ketemu. Jo ketemu aja ada gak? Jo. Hah? Jo ketemu aja. Nggak ada, udah itu udah boleh nyari. Ya pokoknya kalau ketemu, nah ditulis. Iya. Oh, surat ini Ya, ayat coba aja. sekian, gitu loh. Iya. Kalau itu lagi kita harus Ramadan nih, Nah, umpama ketemu, tulis aja kalimatnya, suratnya, ayatnya. itu ya. Jago kau ketemu. Ada kalimat apa kayak gitu. Iya. Kan bisa buat kayak kita itu. Iya. Nah, mungkin kau ketemu baru mungkin ditanya. yang pengarang kitabnya hanya sebagian juga bisa Ustaz ya. Bisa Artinya, aja. Ya, sebagian aja sebagai contoh dasar kan itu. Iya. Enggak, di sini ada kalimat ini enggak? Di sini ada kalimat baca. Kalau masih ada contoh lain, Asbah Jalika ya? asbah dalika ada nggak di sini? Nggak ada sih. Nah udah berarti udah boleh nyari udah. Nanti ini. Biasanya pengarang itu kalau umpama ada contoh lain yang menyerupai itu ada judulnya ada kalimat wama asbah dalika Pak. Oh itu. Kalau nggak ada wama asbah dalika udah masih itu adanya. Cuman ini doang, utama si lain. Nah itu banyak. Banyak itu mah. Itu banyak contoh lain. Banyak pakai asbah dalika kan? Iya. Jangan jual dua enggak kan? Yang dua mah Betul enggak. itu. Jadi kalau mau tahu saya di ujung ada wama asbah dalika dan contoh asbah yang menyerupai dalika terhadap contoh tadi. Berarti masih ada gitu. Nah kalau nggak ada kali itu berarti udah segitu doang. Kalau ini mah gampang tuh, cuman sifat. Gampang ya mah. Sama. Gampang. Kalau yang dua nih ribet nih. Kalau nggak ada. Bener tak bener. Makanya itu contoh dikuasai yang buat tuh. Nah, biasanya bacanya tuh Kumul. Biasanya Iya. Kul Robi. Iya, Kul. salah itu. Jadi Sama langsung ini nih, ulangi terus terus. yang ini wakolat basok tak. Untung ngaji ayeuna Iya. coba. Coba kalau ayeuna ngaji. Yang selamanya baca Kul Robi terus. Sebenarnya kalau ditinjau secara mana tidak merubah makna, walaupun dibaca Kul Robi, mana nggak berubah Pak. Cuma ditinjau secara disiplin tajwid bacaan salah gitu. Berarti dosa bacanya, Dosa. dosa bacaan salahnya. Artinya kan Jadi, nggak sama. jadi dosanya bukan dosa dari makna, bukan dari makna. Kan baca Quran itu ada orang baca Quran dosa karena bacaannya salah, ada orang baca Quran dosa karena merubah makna. Ini nggak merubah makna enggak. Nah dosa bacaan merubah makna itu lebih besar dosanya daripada hanya sekedar bacaan salah. Tapi tetap dua-dua nggak boleh. Berarti nggak main-main ya baca Quran ya. Oh, Bang. Asal baca. Yang repot mah bulan Ramadan. Jabatan Iya. deportan pakai speaker lagi. Aduh, reset dengan Biasanya itu. yang bapak-bapak tuh laki-laki. Makanya Rasulullah setiap tahun itu bulan Ramadan selalu datang malaikat Jibril secara khusus mendengarkan baca Rasulullah, menyimak itu. Kalau ada salah dikasih tahu langsung. Rasulullah kan guru malaikat Jibril langsung. Makanya manusia yang paling terpasti baca Quran ya Rasulullah, nggak ada lagi gurunya malaikat Jibril. Nah kita jangankan punya guru malaikat Jibril, punya guru Muhammad